Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas bagian muqaddimah dan kali ini kita akan membahas materi tentang strategi sukses belajar bahasa Arab. Ya. Silakan buka bukunya halaman 13. Kita baca ya. Sama seperti ilmu pada umumnya, bahasa Arab harus dipelajari secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit. Untuk bisa menguasai bahasa Arab butuh proses, tidak bisa instan. Gitu ya. Jadi, ya untuk bisa menguasai bahasa Arab ya butuh proses gitu. Nggak bisa sehari dua hari belajar langsung jago atau seminggu dua minggu ya. Butuh waktu lama gitu ya. Jadi, ya kita harus bersabar gitu ya. Kemudian pelajari bahasa Arab dari level dasar terlebih dahulu ya. Bersabarlah dalam proses mempelajarinya. Jangan tergesa-gesa. Kalau sudah menguasai level dasar, baru kemudian lanjut belajar ke level berikutnya. Jadi bahasa Arab ini sama seperti ilmu pada umumnya ya. Ada level-levelnya. Ya secara umum ilmu itu kan ada 3 level. Ya ada level dasar, level pemula ya. Kemudian ada level menengah, ada lanjutan. Nah, kita pelajari bahasa Arab dari level pemula dulu. Ya, sesuai dengan tingkatan kita. Nanti kalau level pemula sudah bisa, sudah paham, baru lanjut ke level di atasnya gitu. Jadi, bertahap aja belajarnya. Insya Allah meskipun yang kita pelajari sedikit, ya kalau kita sabar dalam melakukannya setiap hari, lama-lama kita akan bisa. Ya, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan, man kabbarul luqmata, ya barang siapa yang memperbesar suapan, ghassaq, maka dia akan tersedak keselak gitu ya. Ya bisa keluar lagi makanannya, bisa muntah gitu ya. Tapi waman saghara, dan barang siapa yang memperkecil suapan, syabi'ah, dia akan kenyang. Ya, jadi belajar itu sama seperti makan. Ya, pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Ya, kita nikmati setiap ilmu yang kita pelajari. Ya, kita nikmati prosesnya. Ya, kalau kita mau bersabar, ya insya Allah lama-lama kita akan bisa menguasainya, cepat atau lambat. Jadi memang ya belajar itu ya, persis seperti orang makan ya. Kan kita kalau makan nggak langsung banyak, nggak langsung misalnya nasi 1 kepal kita masukin ke mulut kan nggak ya. Kita nikmati ya sedikit demi sedikit, sesendok demi sesendok. Ya kita nikmati rasa makanannya gitu ya. Nanti lama-lama semua makanan bisa masuk ke dalam perut kita dan kita merasa kenyang. Nah belajar juga sama seperti itu ya, termasuk belajar bahasa Arab ya, kita belajarnya dikit-dikit aja, kita nikmati prosesnya. Insya Allah kalau kita mau bersabar ya, kemudian belajar juga serius, sungguh-sungguh ya, insya Allah nanti akan bisa akhirnya ya gitu. Dalam hadis kan dikatakan ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Ya. Jadi kalau kita mau beramal kebaikan, ya beramal ibadah misalnya, misalnya salat malam. Ya kita mulai dari yang sedikit-sedikit dulu aja. Misalnya 2 rakaat ya salat tahajud, kemudian 1 witir gitu kan. Itu aja terus kita lakukan secara kontinu setiap hari. Nanti lama-lama kita akan ketagihan ya, pengen tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini cara ibadah yang terbaik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dilihat dari banyaknya, tapi dari kontinunya. Ya, meskipun sedikit ya, tapi kalau misalnya dilakukan secara kontinu, itu lebih baik daripada langsung banyak. Misalnya malam ini kita bangun sholat tahajud, ya misalnya 11 rakaat, besoknya berbulan-bulan nggak sholat tahajud lagi. Tentu lebih baik ya kita misalnya malam ini cuma ya 3 rakaat, ya 2 rakaat tahajud, satunya witir. Kemudian kita lakukan itu setiap hari, berbulan-bulan nggak masalah. Nanti tentu akan ada keinginan kita untuk tambah 2 dan seterusnya.
Ya, seperti itu. Dan ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga ya ternyata metode belajar yang terbaik seperti ini. Ya, yang penting kita rutin. Belajarnya rutin setiap hari. Makanya saya sering menyarankan teman-teman yang belajar bahasa Arab untuk bisa meluangkan waktu paling nggak sehari itu minimal 1 jam kalau bisa untuk hanya fokus belajar bahasa Arab. Coba lakukan selama sebulan aja, dicoba ya, sehari 1 jam. Insya Allah nanti akan terlihat perubahannya yang luar biasa, gitu ya. Dan di sini saya berikan beberapa tips dalam belajar bahasa Arab yang bisa kita coba. Yang pertama ya, hendaknya kita mengikhlaskan niat dalam belajar ya, supaya kita mendapatkan pahala dari kegiatan belajar kita ya. Karena kan syarat diterimanya amal ibadah itu kan ada 2 ya. Pertama ikhlas, kemudian ya amalan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, memiliki motivasi yang kuat ya untuk bisa bahasa Arab. Ya, kita harus hadirkan dari dalam diri kita keinginan yang kuat untuk bisa bahasa Arab. Ya, di antara cara untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan kita mencari tahu manfaat dari kita belajar bahasa Arab. Ya, sebelumnya kan sudah saya sampaikan ya, bahwasanya dengan kita belajar bahasa Arab, kita akan bisa memperbagus ibadah kita sehari-hari ya, yang ada kaitannya dengan bahasa Arab seperti sholat, kemudian zikir, doa, dan semua itu kan kelak akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap ya agar apa yang kita persembahkan itu diterima Allah. Maka di antara caranya kita harus belajar bahasa Arab ya, supaya ibadah itu bisa kita lakukan dengan baik dan sempurna. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui metode yang efektif dalam belajar bahasa Arab. Ya, terkadang ada orang semangat belajar bahasa Arab, cuman caranya salah, akhirnya nggak bisa-bisa. Ya, makanya kita harus cari tahu nih, metode belajar yang efektif itu seperti apa sih gitu. Maka kita harus ya banyak bertanya ya kepada orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab. Kita coba konsultasikan kepada mereka ya, kita tanya-tanya mereka gimana sih cara belajar bahasa Arab yang bahasa Arab yang efektif, buku apa saja yang seharusnya saya pelajari di tingkatan saya ini gitu. Kemudian ya kita mencari guru yang cocok dalam belajar bahasa Arab ya, sebisa mungkin kita belajar bersama guru ya. Kalau bisa jangan otodidak, apalagi yang baru-baru belajar itu nggak bisa otodidak, nggak bisa belajar sendiri ya, harus bersama guru, itu lebih efektif belajarnya. Jadi antum cari guru ya, baik yang guru bisa mengajarkan langsung ketemu itu langsung tatap muka, atau lewat online juga nggak masalah, yang penting ada gurunya yang di situ nanti kita bisa bersoal jawab ya. Kalau ada yang kita nggak paham, kita bisa konsultasikan kepada guru. Kemudian memilih metode yang cocok dalam belajar bahasa Arab ya. Jadi metode juga penting ya, metode dalam belajar bahasa Arab. Dan sekarang banyak metode ya, seperti saya kan mengembangkan metode Fahimna namanya, dan antum bisa nanti ya cari metode yang lain yang cocok bagi antum ya. Terkadang satu metode cocok untuk satu orang, tapi orang yang lain belum tentu ya. Jadi silahkan ya antum cari metode yang cocok untuk antum masing-masing ya. Kemudian memilih buku panduan yang cocok dalam belajar bahasa Arab ya. Buku panduan juga penting ya. Kadang ada orang yang salah dia memilih buku panduan. Misalnya nih, ada orang baru belajar bahasa Arab udah belajar buku panduan tingkat menengah atau tingkat lanjutan, ya jelas nggak cocok. Ya, susah dia mempelajarinya. Maka pilih ya buku panduan yang cocok dan silakan konsultasikan kepada ya para ustadz atau orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab ya. Kira-kira buku panduan apa yang cocok untuk para pemula ya, nanti bisa antum coba. Kemudian memiliki jadwal belajar yang rutin setiap hari ya, minimal 1 jam sehari. Ya, ini sering saya sarankan nih ya bagi antum yang pengen bisa bahasa Arab. Ya, hendaknya punya jadwal belajar rutin ya, paling nggak sehari 1 jam untuk belajar bahasa Arab ya. Antum bisa belajar dini hari ya, sebelum subuh 1 jam, atau mungkin ba'da subuh, atau mungkin sore hari atau malam hari, terserah ya, pilih waktu yang pas untuk antum belajar bahasa Arab. Kemudian fokus saat belajar bahasa Arab ya, tidak sambil melakukan kegiatan lain yang bisa mengganggu konsentrasi belajar. Jadi nanti saat belajar ya fokus belajarnya, jangan sambil nonton TV atau jangan sambil melakukan kegiatan yang bisa mengganggu konsentrasi belajar. Kemudian ya langsung bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Kalau kita lagi belajar nih, oh ada yang nggak paham nih, tanyakan kepada guru atau tanyakan kepada teman yang bisa ya, langsung kita cari tahu jawabannya. Kemudian rajin mengerjakan latihan ya, latihan itu penting ya untuk mengetahui apakah kita paham dengan materi yang kita pelajari. Kadang di setiap buku kan ada latihannya, dan di sini ya di buku
penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah ini banyak saya berikan latihan, silakan nanti untuk kerjakan dan nanti akan kita bahas lewat YouTube ya. Kemudian rajin murojaah, mengulang-ulang pelajaran ini juga sangat penting ya. Terkadang ketika kita satu kali membaca mungkin belum paham, tapi ketika kita baca kedua kali, ketiga kali dan seterusnya, nanti lama-lama jadi paham ya. Makanya pentingnya kita mengulang-ulang pelajaran ya, memurojaah pelajaran, dan kalau bisa mungkin murojaahnya bisa lakukan bersama teman-teman ya, bareng-bareng itu lebih semangat mungkin ya, dengan bareng-bareng dan ini bisa saling mengingatkan. Kemudian ya bersabar dalam menjalani proses belajar bahasa Arab ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, belajar bahasa Arab itu butuh waktu ya, nggak bisa instan, butuh proses, berproses gitu. Jadi butuh kesabaran dalam menjalaninya. Kemudian mau berkorban waktu, tenaga, harta, dan pikiran dalam belajar bahasa Arab ya, terutama masalah harta nih ya. Jangan sampai kita pengen bisa bahasa Arab tapi maunya gratisan terus ya. Orang yang pengen bisa bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lain itu harus mau berkorban harta ya. Para ulama dulu aja mereka untuk belajar kadang ada yang jual rumahnya, jual pakaiannya gitu untuk bekal belajar. Makanya jangan hanya menunggu yang gratisan, kita mau berkorban harta ya. Bahkan saya pernah dengar cerita bahkan ya, ada seorang ustadz yang dulu ketika dia proses belajar, dia sampai menjual sepedanya dia untuk bisa beli kitab gitu. Kita bayangin ya, sepeda kesayangannya dijual untuk beli kitab gitu. Jadi memang harus mau berkorban ya, waktu, tenaga, harta, pikiran ya. Kemudian ya kita berkomunitas dengan para pecinta bahasa Arab ya. Kalau bisa kita ya sering-sering ngumpul nih ya, bersama orang-orang yang sama-sama semangat belajar bahasa Arab supaya bisa saling memotivasi ya, bisa saling menyemangati. Kemudian ya kita senantiasa berdoa ya di waktu-waktu yang mustajab agar diberi kemudahan dalam proses belajar dan memahami bahasa Arab ya, karena ilmu ini berasal dari Allah ya kan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya dalam memahami bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah menyerah ya. Yang namanya belajar ya di awal tuh pasti ya berat gitu. Kayak kita nih ketika awal belajar, berjalan dulu waktu kecil itu kan berat kan, sering jatuh gitu kan, tapi kan kita nggak menyerah, akhirnya kita bisa jalan sampai sekarang. Atau ketika kita belajar naik sepeda, itu kan awalnya berat, untuk melatih keseimbangan itu kan berat ya. Kadang ada yang nabrak tiang listrik, nyebur ke got dan lain sebagainya. Tapi karena kita nggak menyerah, akhirnya kita bisa naik sepeda kan gitu. Jadi jangan menyerah kita belajar bahasa Arab. Ketika kita mendapati kesulitan, coba cari solusinya, tanya ke guru, tanya ke ustadz, tanya ke teman gitu. Jangan langsung ketemu susah dikit aja udah nggak mau belajar lagi. Jangan seperti itu. Kita harus ya semangat belajarnya, sungguh-sungguh serius dan jangan mudah menyerah. Nah ini barangkali ya strategi sukses belajar bahasa Arab. Silahkan ditambahkan sendiri ya, silahkan dimodifikasi sendiri ya. Setelah ini kita akan mempelajari kitab Al-Ajurumiyah ya. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab ini ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.